Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perjalanan penuh keheningan dan kedalaman hati, di mana kita akan menyingkap rahasia sujud terdalam, pertemuan suci antara aku dan Tuhan. Mari kita mulai dengan menenangkan jiwa, membuka ruang dalam hati untuk menerima ketulusan dan cahaya ilahi. Dalam setiap hela nafas, rasakan kedamaian yang mengalir lembut, mengikis segala kegelisahan, dan membawa kita pada kesadaran akan kebesarannya. Izinkan dirimu menunduk bukan hanya secara lahir, tetapi juga batin, agar suara hati yang paling jujur dapat terdengar dalam keheningan sujud. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku bertanya, apa arti sujud bagi hatimu? Bagaimana rasanya ketika kau benar-benar menundukkan kepala dalam keikhlasan? Bagikanlah pengalaman dan perasaanmu di kolom komentar, karena setiap cerita adalah cahaya yang memperkaya perjalanan kita bersama. Bab 1. Menunduk untuk ditinggikan. Ada sebuah titik di mana manusia benar-benar melepaskan seluruh genggaman dunia, dan titik itu adalah ketika dahi menyentuh bumi dalam sujud. Di sana, tidak ada lagi kebanggaan yang disembunyikan, tidak ada lagi topeng yang dikenakan, tidak ada lagi jarak antara hati dan kejujuran. Saat aku bersandar pada tanah yang dingin, aku merasa seperti kembali ke rumah asal, ke tempat di mana segala kesombongan manusia luluh tak bersisa. Inilah saat di mana aku menjadi diri yang paling murni, tanpa hiasan, tanpa pembenaran, hanya seorang hamba yang duduk di hadapan raja segala raja. Banyak yang melihat sujud sebagai bagian kecil dari rangkaian ibadah, sesuatu yang dikerjakan sekadar untuk memenuhi kewajiban. Namun bagi jiwa yang telah merasakannya, sujud adalah puncak pertemuan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, karena rasanya begitu dalam, begitu luas dan begitu mengikat hati. Di titik terendah itu, aku merasakan justru aku sedang berada di tempat tertinggi di hadapan Tuhan. Setiap hembusan nafas, setiap detak jantung terasa seolah menjadi persembahan yang tulus hanya untuknya. Ketika kening menempel di bumi, waktu seakan berhenti. Suara dunia memudar, hiruk-pikuk menghilang, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh makna. Di dalam hening itu, aku tidak lagi memikirkan siapa diriku di mata manusia, melainkan siapa aku di hadapan Pencipta. Rasanya seperti berdiri di hadapan samudera tak bertepi, lalu menyadari bahwa aku hanyalah setetes air yang rapuh namun dicintai. Dan di sanalah, di dalam sujud, aku menemukan kenyamanan yang tidak bisa aku temukan di pelukan siapapun. Tuhan tidak melihat tingginya posisi tubuhku, tetapi dalamnya ketundukan hatiku. Dan dalam sujud, aku belajar bahwa kemuliaan tidak datang dari berdiri dengan kepala tegak, melainkan dari keberanian untuk menundukkan kepala serendah, mungkin demi mengakui kebesarannya. Setiap kali aku menunduk, aku meruntuhkan tembok kesombongan yang tak terlihat namun berat. Setiap kali aku bersujud, aku mengingatkan diriku bahwa aku hanyalah hamba, dan itu adalah kehormatan yang paling tinggi yang pernah aku miliki. Sujud mengajarkanku hukum paradoks Tuhan, bahwa untuk naik aku harus turun. Untuk meraih cahaya, aku harus masuk ke dalam gelapnya keheningan. Bahwa kebebasan sejati tidak datang dari berkuasa, tetapi dari menyerah total di hadapan Dia yang Maha Menguasai. Dan setiap kali aku bangkit dari sujud, aku membawa sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Kedamaian yang dalam, keyakinan yang kokoh, dan cinta yang tak tergoyahkan kepada Tuhanku. Di sanalah aku mengerti, menunduk bukan berarti kalah. Menunduk berarti sedang ditinggikan. Bab 2. Tanah yang menyimpan rahasia. Bumi yang kuhadap dalam sujud bukan sekadar permukaan dingin yang menahan berat kepalaku, melainkan saksi bisu dari segala rahasia terdalam yang tak pernah terucap. Di bawahnya tersimpan kisah-kisah luka dan harapan, tangis dan syukur yang terpatri dalam hening tanpa suara. Ketika aku menunduk, aku seolah menyelam ke dalam samudera waktu yang membentang antara aku dan dunia ini, menyadari betapa semua manusia suatu hari akan bersatu dengan tanah yang sama, dalam kesunyian yang penuh arti. Ketika keningku menyentuh tanah, aku seperti diingatkan kembali akan asal-usulku yang sederhana, bahwa aku berasal dari debu dan akan kembali pada debu. Dalam momen itu, semua gelar dan pencapaian terasa begitu ringan,
bahkan seolah tak berarti. Aku hanyalah sebuah titik kecil dalam jagat raya yang agung, yang dipanggil untuk tunduk dan mengakui kebesaran Sang Pencipta. Tanah mengajarkan aku arti kerendahan hati yang sejati, bahwa di balik kesederhanaan, tersembunyi kekuatan yang mampu meluluhkan hati paling keras sekalipun. Aku merasakan kehadiran Tuhan, bukan di langit yang jauh, tapi sangat dekat, dalam sentuhan lembut tanah yang menampung dahiku. Bumi yang menahan berat tubuhku ini menjadi penghubung antara aku dan Sang Maha Pencipta. Saluran di mana segala doa dan harapanku mengalir tanpa hambatan. Disinilah aku belajar bahwa kedekatan dengan Tuhan bukan soal jarak fisik, tapi tentang kedalaman hati yang mampu melepaskan segala keakuan dan menyatu dalam hening penuh cinta. Tanah yang menyimpan rahasia sujud juga mengajarkan kesabaran yang tak tergoyahkan. Ia tidak pernah mengeluh meski dipijak oleh jutaan kaki, tetap diam dan setia menopang. Begitulah seharusnya aku, setia dalam ketundukan, sabar dalam menghadapi ujian, dan tegar dalam mempertahankan ikhlas. Ketika aku teringat pelajaran ini, hatiku menjadi lebih lapang, mampu menampung segala beban tanpa kehilangan kedamaian. Dalam sujud yang sederhana ini, aku menemukan jembatan antara dunia fana dan kekal, antara aku yang rapuh dan Dia yang Maha Kuasa. Tanah di bawah dahiku bukan hanya tempat bersujud, tapi menjadi saksi bisu perjalanan jiwa yang terus mencari dan terus berharap. Setiap sujud adalah langkah kecil menuju pengertian yang lebih besar, bahwa aku dan Tuhan saling terikat dalam sebuah rahasia indah, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani menunduk dan mendengar. Bab 3, diam yang berbicara. Sujud bukan hanya tentang gerakan fisik, melainkan sebuah bahasa yang lahir dari keheningan hati. Dalam diam itu, aku berbicara tanpa suara, menumpahkan segala rindu, harap, dan ketakutan yang tak mampu terucap dengan kata-kata. Ada kedamaian yang muncul ketika aku membiarkan lidah terdiam, dan hati mengalirkan doa yang paling jujur dan murni kepada Sang Pemilik segala. Dalam hening sujud, aku merasa seluruh dunia terhenti, memberi ruang bagi suara hati yang paling dalam untuk mengungkapkan segala isi jiwa. Di tengah sunyinya sujud, aku menemukan sebuah komunikasi yang melampaui logika dan bahasa manusia. Tuhan menyimak diamku, membaca getar hati yang tak terlihat, dan menjawab doa tanpa perlu aku mengucapkannya dengan keras. Diamku adalah doa yang tak bertepi, berlabuh dalam keyakinan bahwa segala kerinduan akan sampai kepadanya, meski tanpa sepatah kata pun terlontar. Dalam keheningan itu, aku belajar bahwa suara terbesar adalah suara hati yang benar-benar tulus. Ada keajaiban dalam diam yang tak banyak diketahui orang. Ia adalah ruang suci di mana aku bertemu dengan Tuhan, dalam wujud yang paling intim dan penuh kasih. Saat bibir tertutup rapat dan kening menyentuh tanah, aku merasa seolah berada di tengah samudera luas, dengan setiap gelombang membawa kedamaian dan ketenangan yang sulit diungkapkan. Di sanalah aku mengerti bahwa terkadang, justru tanpa bicara, aku bisa lebih dekat dan lebih didengar olehnya. Aku menyadari bahwa diam dalam sujud bukan berarti pasif atau menyerah, melainkan bentuk kekuatan yang paling besar. Dalam diam itu, aku menyerahkan segala kegelisahan dan ketidakpastian, membiarkan cinta dan pengharapan mengisi ruang kosong di hatiku. Diamku adalah bentuk penyerahan, sebuah kepercayaan penuh bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik untukku, bahkan ketika aku sendiri tidak mengerti. Sujud dengan diam mengajarkanku bahwa komunikasi sejati tidak selalu harus lewat kata-kata. Dalam keheningan sujud, aku menemukan bahasa universal antara hamba dan Khalik yang menghubungkan jiwa dengan cahaya ilahi. Dan saat aku bangkit dari sujud, aku membawa serta kedamaian yang berasal dari sebuah pertemuan diam yang menggetarkan hati, sebuah rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berani mendengarkan tanpa suara. Bab 4. Air mata yang tidak tertahan. Ada air mata yang mengalir bukan karena duka atau kesedihan semata, melainkan karena terhimpit oleh kehadirannya yang begitu nyata dalam sujud. Saat aku menunduk, segala beban hidup, segala kesalahan, dan segala penyesalan muncul menjadi satu dalam bentuk tetes air yang jatuh tanpa bisa kutahan. Air mata itu bukan sekadar simbol kelemahan,
melainkan ungkapan hati yang paling tulus, yang mengakui betapa kecil dan lemahnya aku di hadapan Sang Maha Penyayang. Setiap tetes air mata dalam sujud adalah doa yang mengalir tanpa kata, bahasa yang melampaui batasan lidah dan suara. Dalam kesunyian, aku merasakan air mata itu menjadi jembatan antara jiwa yang rapuh dan Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka jatuh bukan untuk meratapi nasib, tetapi untuk meleburkan diri dalam kasih sayangnya yang tak terbatas, sebagai bentuk penyerahan diri yang paling murni dan ikhlas. Aku percaya, air mata sujud bukan hanya milikku saja, tetapi milik setiap hamba yang pernah benar-benar menundukkan kepala dalam keikhlasan. Mereka adalah saksi bisu perjalanan spiritual yang tak terlihat oleh mata dunia, namun begitu dalam dan penuh makna. Dan ketika air mata itu jatuh ke bumi, seolah bumi meresapi dan mengangkatnya ke langit, sebagai bukti bahwa doa hambanya telah sampai ke hadapannya. Ada keindahan yang tak terlukiskan dalam air mata yang jatuh di saat sujud, karena ia membawa pesan tersirat bahwa di balik kesedihan ada harapan, di balik kelemahan ada kekuatan, dan di balik kepasrahan ada kebangkitan jiwa. Aku belajar bahwa menangis bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk cinta yang tulus dan ketulusan hati yang membuka pintu rahmat Tuhan. Dalam setiap tetes air mata yang tidak tertahan itu, aku menemukan pembersihan jiwa yang sesungguhnya. Ia membersihkan segala dosa, menggantikan kesedihan dengan kedamaian, dan memantapkan keyakinan bahwa di setiap sujud, Tuhan selalu hadir, mendengar, dan meresapi setiap ratap dan harap yang aku titipkan dengan sepenuh hati. Bab 5. Cahaya di balik gelapnya dahi. Meski sujud adalah posisi tubuh yang paling rendah, di baliknya tersembunyi cahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Setiap kali dahi menyentuh tanah, aku merasakan sebuah kilatan terang yang muncul dari kedalaman hati. Sebuah cahaya yang menghangatkan jiwa dan menuntunku menuju jalan kebenaran. Cahaya itu bukan berasal dari dunia luar, melainkan berasal dari kesucian dan ketulusan yang terlahir dalam setiap sujudku. Sebuah manifestasi dari hubungan erat antara aku dan Sang Pencipta. Dalam gelapnya tanah yang menempel di dahiku, aku menemukan harapan dan kekuatan. Karena terkadang, untuk melihat cahaya sejati, aku harus rela menundukkan kepala dan memasuki ruang yang penuh keheningan dan ketulusan. Di sana, aku menyadari bahwa cahaya Tuhan selalu hadir bagi mereka yang berani melepaskan segala kesombongan dan menyerahkan diri dengan sepenuh hati. Cahaya itu menghapus semua keraguan, menghilangkan gelap kesedihan, dan menggantinya dengan ketenangan yang tiada tara. Cahaya yang muncul dalam sujud bukan hanya milikku saja, tapi milik setiap hamba yang bersujud dengan keikhlasan. Ia adalah sinar yang membimbing langkah dalam gelap, penuntun yang setia dalam labirin kehidupan. Aku merasa seperti benih yang terkubur dalam tanah, yang harus melewati kegelapan terlebih dahulu sebelum akhirnya tumbuh menjadi pohon rindang yang memberi naungan dan kehidupan. Sujud menjadi proses transformasi yang membawa aku dari kegelapan menuju cahaya yang hakiki. Ketika aku menundukkan kepala dan membiarkan dahiku menyentuh bumi, aku menyadari bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan tempat persiapan untuk kelahiran cahaya. Gelapnya sujud itu menjadi tempat di mana ketulusan dan keikhlasan diuji, tempat di mana jiwa dibersihkan dan dilahirkan kembali dalam sinar kasih-Nya. Aku belajar bahwa cahaya Tuhan selalu menyertai mereka yang mau menunduk dan berdiam dalam keheningan sujud yang dalam. Di balik gelapnya dahi yang menyentuh tanah, aku menemukan sebuah keajaiban yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, namun terasa nyata dalam setiap getaran jiwa. Cahaya itu adalah hadiah dari Tuhan bagi hamba-hamba yang selalu mengingat dan mengagungkannya dalam setiap sujud, cahaya yang membimbing mereka menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat kelak. Bab 6. Rahasia yang tidak diceritakan. Di balik setiap sujud terdapat rahasia yang tak terucapkan, sebuah misteri yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar menundukkan kepala dalam keikhlasan. Rahasia ini bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dalam kata-kata
atau dituliskan dalam kitab suci, melainkan pengalaman batin yang menggetarkan jiwa dan mengubah cara pandang terhadap hidup dan Tuhan. Aku menyadari bahwa rahasia itu tersimpan dalam keheningan di antara aku dan Tuhan, dan hanya hati yang murni yang mampu membukanya perlahan-lahan. Ketika aku bersujud, aku seperti memasuki ruang yang tak terjamah oleh dunia luar, sebuah dimensi lain di mana waktu dan tempat kehilangan arti. Dalam ruang suci itu, segala keinginan duniawi mereda, dan yang tersisa hanyalah kehadiran Tuhan yang meliputi seluruh keberadaanku. Rahasia sujud yang terdalam adalah kehadiran itu sendiri, hadir tanpa syarat, tanpa tuntutan, tanpa batasan, sebuah pertemuan yang penuh cinta dan kedamaian yang tak terlukiskan. Aku menyadari bahwa rahasia itu tidak untuk diceritakan kepada siapapun, karena tiap orang memiliki jalan dan pengalaman yang berbeda dalam sujudnya. Apa yang aku alami mungkin tidak sama dengan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan itu justru membuat setiap sujud menjadi unik dan penuh makna. Rahasia sujud adalah harta batin yang tersembunyi, yang hanya bisa dijaga dengan ketulusan dan kesetiaan dalam menjalani perjalanan spiritual ini. Di dalam sujud aku belajar untuk menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau kata-kata. Aku hanya bisa membiarkan hatiku terbuka, merasakan, dan menyerahkan segala keraguan kepada Tuhan. Rahasia sujud mengajarkan bahwa terkadang keindahan dan kekuatan terbesar justru terletak pada misteri yang tidak kita pahami sepenuhnya, tetapi kita percayai dengan sepenuh hati. Dan ketika aku bangkit dari sujud, aku membawa rahasia itu dalam diam, sebagai cahaya kecil yang menerangi langkahku di dunia yang penuh liku ini. Rahasia yang tidak diceritakan itu menjadi bagian dari kekuatan batinku, pengingat abadi bahwa aku selalu dekat dengan Tuhan, meski dunia terlihat tak bersahabat dan penuh keraguan. Sujud adalah tempat di mana rahasia ini terjaga, di antara aku dan Tuhan, dalam keheningan yang paling suci dan penuh makna. Bab 7. Penyerahan tanpa syarat. Sujud mengajarkanku sebuah pelajaran yang paling berat dan sekaligus paling membebaskan, yaitu penyerahan tanpa syarat. Ketika aku menundukkan kepala dan menempelkan dahiku pada bumi, aku menyerahkan segala yang aku miliki, impian, harapan, ketakutan, bahkan keinginan terdalam, tanpa meminta balasan atau syarat apapun dari Tuhan. Penyerahan ini bukanlah sebuah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan tertinggi yang membuatku mampu berdamai dengan takdir dan menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Dalam sujud, aku belajar untuk melepas kendali yang selama ini aku genggam erat. Aku menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan selalu sesuai dengan keinginanku. Namun di balik semua itu ada hikmah dan rencana yang lebih besar dari apa yang bisa aku pahami. Penyerahan tanpa syarat itu membawaku kepada sebuah kebebasan sejati. Kebebasan untuk percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik, bahkan ketika aku tidak bisa melihatnya saat itu. Penyerahan seperti ini menuntut keberanian luar biasa, karena ego manusia cenderung ingin mengatur dan menentukan segalanya. Namun, dalam sujud aku menemukan ketenangan yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa aku bukanlah penguasa mutlak atas hidupku, melainkan hanya seorang hamba yang patut berserah diri kepadanya. Dalam ketundukan itu, aku menemukan kedamaian yang menembus segala keraguan dan kecemasan. Sujud mengajarkan bahwa penyerahan bukan berarti pasif atau menyerah, tetapi sebuah tindakan aktif yang melibatkan kepercayaan penuh dan pengakuan atas kebesaran Tuhan. Aku tidak lagi berusaha keras memaksakan kehendak, melainkan membiarkan hati terbuka, menerima setiap anugerah dan ujian dengan lapang dada. Penyerahan ini membangun jembatan antara aku yang rapuh dan Tuhan yang Maha Kuasa, sebuah jembatan yang kokoh dan penuh kasih. Dan di setiap sujud yang aku lakukan, aku menguatkan tekad untuk terus belajar menyerah tanpa syarat, karena aku tahu bahwa hanya dengan penyerahan itulah aku bisa benar-benar menemukan kedamaian sejati dan cinta yang tak terbatas dari Tuhan. Sujud adalah perwujudan nyata dari kerendahan hati dan ketulusan yang menjadi jalan menuju kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Bab 8. Saat dunia menghilang.
Dalam sujud yang hening, aku merasakan dunia ini seperti memudar perlahan, menghilang satu persatu dari kesadaran. Semua hiruk-pikuk kehidupan, semua tekanan dan kekhawatiran, seolah lenyap tanpa jejak. Hanya ada aku, tanah, dan Dia yang maha menguasai segalanya. Momen itu menjadi ruang suci di mana aku tidak lagi menjadi bagian dari keramaian yang gaduh, melainkan menjadi hamba yang benar-benar hadir dalam keheningan dan ketundukan. Saat aku menunduk dan menyentuhkan dahiku pada bumi, dunia yang selama ini memanggil dan menuntut perhatianku sirna seperti kabut pagi. Aku merasa seolah keluar dari pusaran waktu dan ruang, memasuki sebuah dimensi di mana hanya ada ketenangan dan kedamaian yang tak terlukiskan. Di sana, aku bebas dari beban-beban hidup dan gangguan pikiran yang sering membuatku tersesat. Sujud menjadi pelabuhan yang aman, tempat di mana aku dapat bernapas dengan lega dan menenangkan jiwa yang gelisah. Aku menyadari bahwa dalam sujud, aku menemukan sebuah ruang yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sebuah ruang yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar merendah. Di ruang itu, aku bertemu dengan Tuhan dalam bentuk yang paling sederhana dan paling nyata. Tidak lewat suara keras atau gemerlap cahaya, tapi lewat keheningan yang penuh makna dan kehadiran yang menghangatkan. Saat dunia menghilang, aku justru merasa semakin dekat dan diterima. Tidak mudah meninggalkan segala kesibukan dan kekhawatiran untuk benar-benar hadir dalam sujud. Tetapi saat aku melakukannya, aku merasakan kebebasan yang luar biasa. Dunia mungkin terus berputar dan menuntut banyak hal, namun dalam sujud, aku memiliki tempat di mana aku bisa melepaskan segala beban dan menemukan ketenangan abadi. Sujud menjadi cara bagiku untuk kembali ke asal, kembali pada sumber kedamaian yang sejati. Di balik hilangnya dunia dalam sujud, aku menemukan kehidupan yang baru, kehidupan yang dipenuhi dengan kesadaran akan kasih sayang Tuhan, ketulusan dalam menjalani hari, dan keberanian untuk menghadapi segala ujian dengan hati yang lapang. Sujud mengingatkanku bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada kedalaman hubungan antara aku dan Penciptaku yang terjalin dalam kesunyian dan ketundukan penuh cinta. Bab 9. Sujud yang mengubah takdir. Dalam setiap sujud yang aku lakukan, tersimpan sebuah keyakinan kuat bahwa gerakan kecil itu mampu merubah alur kehidupan yang telah ditentukan. Bukan karena aku memiliki kuasa atas takdir, melainkan karena sujud membuka ruang di hati untuk menerima petunjuk dan hidayah yang mungkin tidak akan pernah kudengar dalam keramaian dunia. Sujud mengikis kesombongan dan membuka pintu bagi cahaya ilahi yang menuntun langkahku ke arah yang diridai. Aku belajar bahwa takdir bukanlah garis lurus yang kaku dan tak berubah, melainkan sebuah jalan dinamis yang berkelok-kelok mengikuti kepasrahan dan doa hamba kepada Sang Pencipta. Ketika aku bersujud dengan hati yang tulus, aku mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa aku siap berubah, bahwa aku terbuka untuk menerima apapun yang telah ditetapkan, namun dengan niat untuk terus memperbaiki diri. Dalam sujud, aku menemukan kekuatan untuk mengubah sikap dan pandanganku, yang pada gilirannya memengaruhi perjalanan hidupku. Sujud memberikanku kesadaran bahwa setiap keputusan, setiap niat yang lahir dari ketulusan hati, memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Doa yang terlantun dalam sujud bukan sekadar permintaan, melainkan bentuk komunikasi langsung dengan Sang Maha Kuasa yang mengatur segalanya. Aku percaya bahwa doa yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan dalam sujud mampu membuka pintu rezeki, menyembuhkan luka, dan mengubah jalan hidup ke arah yang lebih baik. Ada pengalaman-pengalaman dalam hidupku yang saat aku menengok kembali, aku sadari bahwa awal kebaikan dan perubahan besar bermula dari sujud yang tulus dan penuh harap. Sujud itu menjadi momen sakral di mana aku menyerahkan segala keraguan dan ketakutan dan menerima petunjuk serta kekuatan dari Tuhan untuk melangkah maju. Aku percaya setiap sujud yang aku lakukan adalah investasi spiritual yang kelak akan menuai buah manis dalam kehidupanku. Dengan keyakinan itu, aku terus melangkah, meyakini bahwa sujud bukan hanya ibadah ritual semata, tetapi sebuah sarana transformatif yang menghubungkan aku dengan Tuhan dan mengubah takdirku menjadi lebih baik.
Sujud adalah bukti nyata bahwa ketika aku menundukkan kepala dengan penuh kerendahan hati, bukan hanya hatiku yang berubah, tetapi juga arah hidupku akan menemukan cahaya baru yang penuh harapan dan keberkahan. Bab 10. Pulang lewat tanah. Suatu saat nanti, aku akan menyentuhkan wajahku pada tanah bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tapi sebagai akhir dari perjalanan dunia yang fana ini. Saat itulah aku akan benar-benar menyerahkan segala yang kumiliki, segala yang pernah kujalani, dan segala yang kuharap kepada Sang Pemilik hidup. Aku menyadari bahwa sujud bukan hanya simbol kerendahan hati dalam hidup, tetapi juga lambang perpisahan terakhir. Titik di mana jasadku kembali kepada tanah, tempat asal dan tujuan akhir setiap makhluk. Dalam momen itu, aku tidak lagi mampu mengangkat kepala, tidak lagi mampu berkata-kata, tidak lagi punya kesempatan untuk membenarkan diri. Aku hanya bisa berharap bahwa selama hidupku, setiap sujud yang aku lakukan adalah sebuah perjalanan menuju pengampunan dan penerimaan dari Tuhan. Aku ingin pulang dengan hati yang lapang, jiwa yang bersih, dan cinta yang tulus kepadanya, agar aku diterima sebagai hamba yang selalu menundukkan kepala dengan penuh rasa syukur dan kerendahan. Sebelum hari itu tiba, aku berusaha agar setiap sujudku hari ini menjadi saksi yang menguatkan, menjadi bekal yang menyinari langkah di akhirat kelak. Aku berusaha menghadirkan kesadaran bahwa setiap kali aku menunduk, aku sedang membangun jembatan antara dunia dan akhirat, antara jasad dan ruh, antara aku yang fana dan Dia yang abadi. Sujud menjadi ruang suci di mana aku berlatih untuk melepaskan ego dan melebur dalam kasih sayangnya yang tak bertepi. Aku ingin setiap kali sujud, aku semakin dekat padanya, semakin menyadari betapa besar kasih sayangnya yang meliputi segala kekurangan dan dosa. Aku ingin mengakhiri perjalanan hidup ini dengan penuh rasa syukur, bukan penyesalan. Dan aku tahu, tanah yang akan menampung jasadku kelak adalah saksi bisu dari perjalanan sujud yang kujalani sepanjang hidup. Sebuah perjalanan yang mengajarkanku arti sejati dari menunduk dan mengangkat hati. Dan ketika saat itu tiba, aku berharap aku bisa pulang lewat tanah dengan kepala yang tertunduk, bukan sebagai tanda kekalahan, tapi sebagai simbol kemenangan hati yang telah menemukan rahasia terdalam antara aku dan Tuhan. Sujud bukan hanya awal dari sebuah perjalanan spiritual, melainkan juga pintu terakhir yang akan membawaku pulang ke pangkuannya dengan penuh cinta dan damai. Terima kasih telah menemani perjalanan penuh ketundukan dan keheningan ini. Semoga setiap sujud yang kita jalani menjadi jembatan yang menghubungkan hati kita dengan Tuhan, membawa kedamaian dan kekuatan yang abadi. Ingatlah, dalam setiap menunduk ada pengangkatan jiwa yang tiada tara. Mari terus rajut keikhlasan dan kerendahan hati dalam hidup kita, karena itulah rahasia terindah antara aku dan Tuhan. Jangan lupa bagikan pengalaman dan pemikiranmu, agar cahaya ini semakin menyebar dan memberi inspirasi bagi banyak jiwa yang mencari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.